Puji Tuhan, Shalom. Sehat semua, amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini kita diberikan tubuh yang sehat. Bapak Ibu bisa datang ke rumah Tuhan. Kita mengucap syukur di masa yang seperti ini. Tuhan terus menopang, menyertai setiap langkah kehidupan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Hari ini kita akan diberkati melalui ibadah pagi ini, baik melalui pujian dan firman Tuhan, supaya iman Bapak Ibu selalu kuat, imunnya juga selalu kuat, ya. Karena itu teruslah mengikuti protokol kesehatan yang disarankan pemerintah, supaya Bapak Ibu selalu sehat dimanapun berada. Terlebih pandemi ini susah diprediksi kapan akan berakhirnya, gitu ya. Berita-beritanya kadang tidak mengenakkan, mengkhawatirkan kita. Karena itu yang tidak siap baca berita nggak usah baca berita, gitu ya. Tetangga kita di Kota Kudus katanya COVID-nya zonanya merah, ya. Mungkin orang jadi khawatir pergi ke sana. Saya tanya Pak Pongki, enggak, Pak Gun, dia tetap bisa kerja ke Kudus dengan baik, ya. Malaysia, negara tetangga kita, di lockdown secara nasional karena di sana juga perkembangan COVID-nya luar biasa. Nah, bagi orang beriman ya berjaga-jaga harus, tapi tidak boleh kita kemudian khawatir. Kita tahu kita punya Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang sanggup menyertai dan menolong kita semua. Puji Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Hari kita siapkan hati kita dalam ibadah hari ini yang akan memberkati kita semua. Pertolongan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan itu datangnya daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya, Allah yang menaruh setia dan Allah yang tiada pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai ibadah kita dari permulaan sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Haleluya Tuhan. Segala pujian kehormatan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami persilakan Engkau Tuhan mengambil alih ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus turun atas kami sehingga Engkau mengurapi setiap kami yang hadir Tuhan. Lawatan-Mu boleh terjadi di tempat ini. Yang sakit boleh disembuhkan, yang susah boleh dihiburkan, yang memiliki beban hidup, kami percaya Tuhan sudah memberikan kekuatan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau memuliakan-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Segala pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ya lama ya Syekh. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, memuji kebesaran-Mu, kebesaran-Mu. Ajaib. Kebesaran-Mu. Ya lama ya lama ya Syekh. Ajaib Tuhan, Ya Tuhan, Engkau ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, 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 ajaib Tuhan. Ya lama ya Syekh, ya lama ya Syekh, ya lama. Mari kita sembah Dia, bangkitkan rohmu saat pagi hari ini. Ya lama ya Syekh, ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya Syekh, ya lama. Ya Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Shikara lama ya lama ya lama ya lama ya Syekh. Jamah setiap kami Tuhan, bakar hati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Ya lama ya lama ya lama ya Syekh, ya lama. Ya lama ya lama ya Syekh, ya lama. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Sebab Kau layak terima pujian. Mari Bapak Ibu saya undang sebab bangkit Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Agungkan Yesus, Raja
Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi atas kami. Kami siap Tuhan untuk lebih lagi memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang melihat setiap kami Tuhan. Kau jamah kami dari depan hingga ke belakang. Kami siap Tuhan untuk lebih lagi memuji Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya kepada Tuhan berkata, amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Masih kuat berdiri Bapak Ibu? Amin. Puji Tuhan. Berikan salam samping kanan samping kiri. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita mau pujikan. Hanya Dialah satu-satunya Tuhan dan sumber pengharapan kita. Amin. Kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku, amin, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kami tahu Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Amin. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Haleluya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku, amin, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kami tahu Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Engkaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. katakan kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan kami Tuhan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Mari semua katakan Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. kami tahu Tuhan, Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku,
Puji Tuhan Bapak Ibu. Ini adalah pertama kali saya memimpin pujian di sini. Tapi semenjak corona saya tidak pernah naik di mimbar ini. Tapi puji Tuhan, saat pagi hari ini saya hanya bisa bersyukur karena Tuhan masih memberikan saya kesempatan, Tuhan masih memberikan saya kesehatan. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Kita masih diberikan nafas kehidupan, kita masih diberikan kesempatan untuk datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau bawa hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada saat pagi hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kita, bisa menjadi teguran bagi kita, terlebih lagi bisa menjadi rema dalam hati kita. Kita bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Yesus. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Amin. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaan-Mu, mengerti detak jantung-Mu. Biarkan aku punya keintiman hanya dengan-Mu, sampai Kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaan-Mu, mengerti detak jantung-Mu. Amin. Biarkan aku punya keintiman hanya dengan-Mu, sampai Kau dapati hatiku. Ajari kami Tuhan, Ajari aku mengerti perasaan-Mu, mengerti detak jantung-Mu. Biarkan aku punya keintiman hanya dengan-Mu, sampai Kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaan-Mu. Rasakan kehadiran Tuhan di tempat ini Bapak. mengerti detak jantungmu. Ucapkan dengan segenap hatimu. Biarkan aku Amin, punya Tuhan. keintiman hanya dengan Amin. Yes. sampai Kau dapat Katakan di sekali lagi, hatiku. ajari kami Tuhan. Haleluya. Ajari
biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari kami, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku, seirama dengan hatimu, seirama dengan hatimu, seirama dengan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami, agar hidup kami terus memuliakan Engkau. Bahkan hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada dan dimanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap hati kami. Kami mau mempersiapkan untuk kebenaran firman Tuhan. Engkau berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, agar kami ya Tuhan mengerti apa kehendak-Mu di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu dan pakai hamba-Mu yang terbatas ini, kiranya Tuhan yang berbicara kepada setiap kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Puji Tuhan, luar biasa. Kita masih sehat, kita masih kuat, bahkan kita masih menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Pagi hari ini Bapak Ibu kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 6 ayat 12. Ya. Kita akan baca dari ayat ke-5 sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan baca untuk kita semua di bawah perikop hal berdoa. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu, kita akan fokus di dalam ayat 12 ya. Saya akan baca sekali lagi. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, satu tema pagi hari ini ya tentang pengampunan. Pengampunan. Apa itu pengampunan? Ya, pengampunan adalah sikap hati untuk memaafkan kesalahan orang lain dan menganggap perbuatan tersebut tidak adat. Ya, mengampuni adalah membebaskan seseorang atas kesalahannya sekaligus melupakan segala perbuatannya. Apakah mudah atau sulit mengampuni orang lain? Tapi Bapak Ibu, kebanyakan faktanya orang suka diampuni daripada suka mengampuni. Ya. Nah, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus ya pada pagi hari ini di dalam doa Bapa kami ya, satu hal yang menarik ya, dia ajarkan sekaligus ya, di dalam doa ada perintah yang harus dilakukan berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesamanya. Nah, hal berdoa, tentu kita semua pandai berdoa. Kita pintar berdoa. Kita pintar merangkai kata di dalam doa. Tetapi terkadang Bapak Ibu, kita lupa bahwa di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus pagi hari ini, ada satu perintah yang harus kita lakukan, yaitu hal pengampunan. Karena Bapak Ibu, kita manusia yang tidak pernah lepas dari yang namanya salah. Salah, pelanggaran, dan dosa. Ya. Siapa sih yang mengampuni? Tentu murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan Yesus, dan orang percaya yang mengaku Tuhan sebagai juru selamat. Tentu kita semua yang ada di tempat ini. Ya. Kita yang harus mengampuni. Ya. Ciri khas orang Kristen itu Bapak Ibu adalah kasih, mengasihi. Di luar Kristen Bapak Ibu, ya, di luar Kristen kasih itu mungkin ada tetapi tidak ditekankan. Ciri khas kita anak-anak Tuhan itu harus mengampuni. Kalau kita sudah menjadikan diri kita sebagai anak Tuhan, ya, kita harus mengasihi. Ya, memang sulit Bapak Ibu mengasihi terkadang dihalangi dengan pelanggaran. Mengapa kita harus mengampuni? Mengapa kita harus mengampuni? Kita mengampuni Bapak Ibu karena Tuhan Yesus sudah menekankan bahwa di dalam doa harus meminta pengampunan dan harus mengampuni orang lain, orang yang bersalah kepada kita. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa kita di tempat ini pandai berdoa Bapak Ibu, pandai meminta segala sesuatu kepada Tuhan. Tapi kita kadang lupa bahwa hubungan kita dengan sesama kita belum beres. Belum
beres. Ya. Mungkin kita datang ibadah Bapak Ibu dengan pakaian rapi, dengan waktu yang tepat. Tetapi Bapak Ibu terkadang kita masih menyimpan dosa dan kesalahan di antara sesama kita. Ya. Saya tidak menjamin kita di sini tidak pernah berbuat dosa terhadap sesama kita, keluarga kita, teman dan sahabat kita. Padahal yang Yesus ajarkan pagi hari ini Bapak Ibu, ya, tentang berdoa, ya. Berdoa hubungan kita dengan Tuhan. Ya, hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan, ya. Kita tidak perlu menyimpan dendam. Kita tidak perlu balas dendam. Ya, itulah ciri khas anak-anak Tuhan. Ya, mengampuni orang lain dan tidak mengingat-ingatnya lagi. Ya, salah satu penghalang doa kita adalah dosa dan pelanggaran. Ya. Maka Bapak Ibu kita jangan heran kalau di dalam hidup ini kita terus diproses Tuhan dalam berbagai hal, ya. Sebab kita manusia, ya, yang kadang datang pada Tuhan sementara hubungan dengan sesama masih belum beres, ya. Buat apa kita datang kepada Tuhan, ya? Kalau hubungan kita dengan sesama masih belum beres. Kita harus tahu Bapak Ibu bahwa Tuhan kita itu adalah suci, adalah kudus, ya. Tuhan kita adalah suci dan kudus, ya. Kita datang berdoa sujud menyembah Tuhan, sementara kita dengan sesama kita saja, hubungan kita dengan sesama, pelanggaran dan kesalahan-kesalahan kita, kesalahan-kesalahan orang lain masih kita simpan. Ya, untuk apa kita berdoa yang seperti itu? Ya. Kita orang percaya, kita diajarkan untuk panjang sabar, ya, panjang sabar, kasih dan setia. Kita diajarkan untuk mengasihi, ya. Memang sulit Bapak Ibu kalau orang lain berbuat dosa, ya, kesalahan orang lain, dan itu berat untuk diampuni. Bapak Ibu, kita harus tahu kita adalah anak-anak Tuhan. Kita melupakan, kita membereskan agar ketika kita datang di hadapan Tuhan, ya, kita boleh menikmati, ya, hadirat Tuhan, ya. Kita boleh menikmati kasih dan karunia Tuhan. Kita pantas meminta segala hal kepada Tuhan, ya. Tuhan kita panjang sabar, kasih dan setia, ya. Dan kita perlu menghargai, bersyukur bahwa kita pun harus seperti Tuhan Yesus, ya. Ampunilah hutang-hutang kami. Nah, Bapak Ibu tadi di slide di atas, ya, ampunilah kami akan hutang-hutang kami. Nah, dalam firman-Nya dikatakan bahwa dosa atau pelanggaran dianggap sebagai hutang moral terhadap kebenaran, ya, hutang moral terhadap kebenaran. Jadi Bapak Ibu, seringkali kita berbuat dosa, meminta ampun, kemudian kembali melakukannya lagi, ya. Itu manusia, kehidupan manusia, minta ampun, ya, kemudian, ya, kembali melakukannya. Demikian terus.
Jadi pagi hari ini kita diajarkan dan kita belajar bahwa hal mengampuni itu penting. Penting. Ya. Penting. Kita datang kepada Tuhan harus dengan hidup kudus. Kalau belum beres hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu, kita jangan heran kalau berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita masih dihalangi dengan dosa, ya. Ada di dalam firman Tuhan, ya. Doa-doa kita itu, ya, masih belum dijawab Tuhan. Mungkin ada dosa di antara hati kita, di antara sesama kita. Hutang moral terhadap kebenaran, ya. Hutang moral, sikap dan karakter kita, ya. Kita semua adalah orang-orang yang tahu kebenaran firman Tuhan setiap saat, ya. Dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang diajarkan untuk hidup di dalam kebenaran, tetapi tidak menjamin bahwa setiap hari itu kita hidup di dalam kebenaran, ya. Kita hidup di dalam kebenaran. Jadi yang dekat dengan kehidupan kita itu adalah sesama kita, hubungan kita dengan sesama kita. Itu. Dan satu hal Bapak Ibu yang sering kita lupakan, ya, kita datang kepada Tuhan dan berdoa panjang lebar Bapak Ibu, ya, sementara hubungan kita dengan sesama kita belum beres, Jadi pagi hari ini kita diingatkan untuk membereskan, memperbaiki hubungan kita kepada Tuhan, ya. Bapa kita adalah kudus, ya. Kita menghadap Tuhan dengan doa-doa kita, dengan pujian kita, dengan penyembahan kita. Dan kita harus ingat bahwa di dalam semuanya itu kita diperintahkan untuk membangun hubungan baik dengan sesama kita. Soal pengampunan, tentang pengampunan. Hanya Bapak Ibu yang tahu, ya, siapa-siapa yang selama ini menyakiti hati Bapak Ibu, yang membuat kesalahan kepada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu sulit membuat keputusan dalam hal mengampuni, ya. Mari pagi hari ini kita harus bereskan itu Bapak Ibu. Kita harus melupakan, menganggapnya tidak ada, ya. Memang sulit, tapi kalau hati kita sudah beres, kita datang kepada Tuhan pun beres, ya, beres. Dan tidak ada penghalang, ya. Di dalam Matius 5 ayat 24 Bapak Ibu, ya, di sana, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan sesamamu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nah, ini perintah Bapak Ibu, ya, tentang pemberesan hubungan terhadap sesama, ya. Berarti kita semua Bapak Ibu, ya, jangan terlebih dahulu datang kepada Tuhan, ya, sebelum hal itu sudah beres, ya. Sebelum hal itu sudah beres, ya, kita perlu membereskan. Kita perlu berdamai dengan saudara-saudara kita, menganggap semuanya itu tidak ada, dan hati kita, ya,
tidak menyimpan dendam, tidak perlu balas dendam, tidak perlu ya ingatnya lagi. Ya. Di dalam versi Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari Bapak Ibu, ya, di dalam ayat 12 tadi, ya, saya baca, ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam arti sudah diselesaikan, barulah berdoa, barulah datang kepada Tuhan. Ya, kalau itu belum beres Bapak Ibu, ya, kita pun di hadapan Tuhan belum beres, ya, belum beres. Ya. Sudah mengampuni, sudah melepaskan semua kesalahan orang lain. Ya. Perlu ada perdamaian dan tercipta cinta kasih di antara sesama kita. Ya. Itu. Bila dosa sudah diampuni, ya, bila dosa sudah diampuni, masih tinggal hutang. Ya, hutang itu perlu dilunaskan. Ya, kewajiban memulihkan kehormatan Allah yang dirusak akibat-akibat buruk yang lain. Ya, sebab bertobat tidak cukup sempurna Bapak Ibu. Ya. Mengingat kita tidak mampu membayar seluruh hutang kita, ya, maka kita meminta Allah supaya Ia menghapusnya. Seperti dalam ayat 12 tadi, dan ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami setelah kami sudah mengampuni orang lain. Berarti kalau kita belum mengampuni orang lain, kita pun belum diampuni oleh Tuhan. Ya. Di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35 Bapak Ibu, tentang perumpamaan, ya, tentang perumpamaan pengampunan, ya. Saya akan baca, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan dan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuannya mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo
sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tentang perumpamaan, ya, pengampunan. Bagaimana seorang hamba yang memohon pengampunan dan belas kasihan kepada tuannya, dan tuannya mengabulkannya. Sementara ia pulang dan mendapatkan kawannya yang berhutang 100 dinar kepadanya, dan ia menangkap dan mencekiknya. Dalam arti tidak ada pengampunan, ya. Dikatakan di sini Bapak Ibu, dia adalah hamba yang jahat. Nah, pelajarannya bagi kita Bapak Ibu. Jadi kalau belum beres hubungan kita dengan sesama, jangan sampai kita dipanggil hamba yang jahat, ya. Jadi pengampunan itu perlu, ya. Pengampunan itu perlu hingga akhir hidup kita pun tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, dan hubungan kita dengan Tuhan pun sudah beres, ya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita layak disebut anak-anak Tuhan, ya. Hendaknya kita pun hidup saling mengampuni. Mengampuni. Hidup saling mengampuni. Hidup saling berbuat yang baik kepada sesama. Perlakukanlah saya seperti saya memperlakukan orang lain. Nah, kata-kata ini menarik Bapak Ibu. Perlakukanlah saya seperti saya memperlakukan orang lain. Jadi kalau orang lain memperlakukan kita hal yang sama, mungkin juga kita memperlakukan orang lain sama seperti kita melakukan hal yang sama. Itu. Ya. Kita perlu memperlakukan orang lain seperti keinginan kita diperlakukan yang baik. Kita perlu memperlakukan orang lain seperti Tuhan memperlakukan kita baik adanya. Dan kalau kita tidak memperlakukan orang lain buruk, dan Tuhan pun, sesama kita pun akan memperlakukan kita buruk, ya. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu, dimanapun kita berada dan kapanpun kita perlu mengampuni orang lain, ya. Pengampunan itu bisa mencakup banyak hal Bapak Ibu, ya. Mengampuni kesalahan, mengampuni tutur kata, mengampuni tindakan orang lain, mengampuni kelemahan. Ada loh yang menyimpan, masih mengingat-ingat. Saya dan Bapak Ibu, pagi hari ini kita diajarkan, ya, untuk kita beres di hadapan Tuhan, ya. Seperti yang Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami ini, bahwa pengampunan itu adalah perintah yang harus kita lakukan, wajib kita lakukan Bapak Ibu, ya. Ketika kita sudah memberi pengampunan, hendaknya kita tidak mengingat-ingatnya lagi, melepaskannya. Pasti Bapak Ibu, hati kita akan plong, ya. Dan kita perlu mendapatkan kedamaian. Ada damai, ya. Tadi saya sudah katakan memang sulit, tetapi kalau kita merenungkan, ya, karena tidak ada gunanya, ya. Yang paling penting hubungan kita itu harus beres di hadapan Tuhan, agar ketika
ketika kita datang sujud di hadapan Tuhan, meminta segala sesuatu kepada Tuhan pun tidak ada penghalang, ya, penghalang. Jadi pagi hari ini kita diingatkan untuk saling mengampuni, memberi pengampunan. Ya, kalau orang lain sudah mengampuni kita, hendaknya kita pun memberi pengampunan kepada siapapun di luar kita. Ya. Di dalam kekristenan kita adalah citra diri, gambar diri Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya, telah memberikan kita pengampunan besar. Dosa-dosa kita setiap hari itu begitu banyak, Bapak Ibu. Banyak. Pikiran, hati. Apalagi kalau kita masih menyimpan kesalahan orang lain. Dan itu menjadi penghalang kita untuk datang berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati dan menguatkan kita di dalam kehidupan seharian kita. Kita sambut firman Tuhan, kita akan naikkan pujian, mengampuni, mengampuni. Saya undang pemain musik untuk datang ke depan. Saya rindu Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Apa yang menjadi rema di dalam hati Bapak Ibu untuk Bapak Ibu buat menjadi komitmen di dalam kehidupan ini. Mengampuni sesama kita, mengasihi sesama kita, menerima orang lain, agar hubungan kita di dalam kehidupan ini memuliakan Tuhan. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh.
sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, sungguh kami menyadari betapa pentingnya dalam praktek kehidupan kami untuk saling mengasihi, untuk saling mengampuni, untuk saling melayani. Itulah yang Engkau kehendaki atas hidup dan keberadaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami menyadari bahwa perbuatan dosa, perbuatan kesalahan bagi kami orang-orang percaya ini pada hakikatnya melibatkan orang lain, melibatkan Tuhan dan melibatkan kami sendiri pribadi. Terima kasih Bapak, oleh karena itu Bapak, kami bersyukur punya Tuhan yang begitu terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan lebih dulu mengampuni kami, sehingga dengan demikian kami senantiasa boleh hidup layak, boleh dibereskan, boleh disucikan, boleh dipakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hal yang sepadan dengan itu kami harus mengampuni, mengasihi, melayani orang lain seperti kami memperlakukannya terhadap diri kami sendiri. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sungguh firman-Mu begitu menegur kami, mengingatkan kami, menasihati kami betapa pentingnya di dalam praktek kehidupan kami. Tidak perlu lagi ada dendam, tidak perlu lagi ada menyimpan kepahitan, tidak perlu menyimpan hal-hal tidak berguna satu dengan yang lain. Terlebih di dalam kehidupan gereja kami, baik kami sesama hamba Tuhan, sesama sidang jemaat Tuhan, sesama orang percaya. Bapak, kami butuh kebersihan semuanya, kami butuh pengampunan semuanya, kami butuh senantiasa di dalam kebersamaan, kerukunan, kekeluargaan, persaudaraan, sehingga sungguh gereja kami akan menjadi kuat, akan menjadi maju, akan berkembang, bahkan menghasilkan buah pada waktunya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah roh pengampunan itu yang sudah Engkau sediakan bagi kami akan terus menaungi dan memimpin kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin layak, semakin dikasihi oleh Tuhan, semakin dikasihi sama, bahkan kami boleh mempraktikkan kasih itu terhadap satu dengan yang lain. Terlebih kami mengasihi Tuhan seumur hidup kami, selama hidup kami, seluruh keberadaan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, biarlah kekudusan-Mu melingkupi kami, kuasa-Mu melingkupi kami, bahkan pimpinan dan hikmat-Mu menyertai kami, supaya di dalam kami praktek bergereja, praktek berkomunitas, praktek bermasyarakat, kami memiliki hati yang damai, memiliki hati yang sejahtera, memiliki hati yang lepas dari kepahitan, lepas dari akar-akar kepahitan dan seterusnya. Terima kasih Bapa. Mohon meteraikan firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Dan sungguh-sungguh di dalam kami meniti kehidupan ini ada di dalam kekudusan-Mu, ada dalam anugerah-Mu, ada di dalam kuasa serta kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu Saudari Meni yang sudah menjamu kami dengan firman-Mu. Pakai beliau terus menjadi alam yang indah, semakin hari semakin heran, semakin berkenan di hadapan Bapa di surga, dan semakin menjadi berkat bagi sidang jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapa.
Terima kasih, biarlah kuasa-Mu terus menyertai dan mengalir di dalam kehidupan saudari Meni. Terlebih melingkupi kami semua di dalam kami praktek bergereja, beribadah, melayani dan mengasihi sesamanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk pengajaran kebenaran firman Tuhan pada siang menjelang. Kepada Tuhan untuk firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Meni yang sudah menjadi saluran berkat bagi itu, karena ketika kita tidak bisa mengampuni itu menjadi penghalang doa kita. Ya. Karena itu ampunilah mantanmu, ampunilah mertuamu kalau memang mengecewakan kita, ampunilah siapa? Temanmu di kantor, siapa saja, karena orang itu kadang mudah menyampaikan kata pengampunan. Tak ampuni ya, tapi tak inget-inget. Nah ini yang paling tidak enak, saudara. Makanya ada peribahasa bahasa Jawa itu, kalau tidak salah ya, ciri wanci lalai ginowo mati gitu. Jadi ada sesuatu yang membuat orang mengecewakan kita, tapi kita bawa sampai mati. Wah ini yang bahaya kan. Misalnya Mbak Rani berbuat salah kepada saya tidak bisa mengampuni, tak bawa sampai pintu kubur. Lah ini kan kebangetan ya. Untuk Tuhan Yesus saja dosa-dosa kita diampuni sampai Tuhan mati di atas kayu salib untuk kita. Mari kita belajar, karena firman Tuhan pagi ini kelihatannya simpel tapi susah dilaksanakan. Tetapi kalau kita tidak bisa melaksanakan, doa-doa kita nggak akan bisa naik ke sana sampai di surga. Karena Tuhan mengingatkan itu bisa menjadi penghalang doa kita. Karena itu minta Roh Kudus lepaskan pengampunan itu. Siapa yang mengecewakan, mungkin Pak Gun sudah mengecewakan, Pak Peter, Pak Harjanu, ampunilah. Seperti saya juga belajar mengampuni. Karena untuk apa kita menyimpan akar kepahitan itu sehingga menjadi sampah di hati kita. Ya, puji Tuhan. Saya ingin bacakan beberapa pengumuman gereja minggu depan adalah minggu pertama. Bapak Ibu mari siapkan diri kita, baik yang ada di gereja maupun di rumah, untuk mengikuti perjamuan kudus dalam ibadah pertama minggu yang akan datang. Siapkan juga kita boleh diberi kesempatan untuk mengembalikan persepuluhan ke rumah Tuhan. Puji Tuhan. Kegiatan kita selama sepekan, besok Senin PPK libur, hari Rabu ada kebaktian PWK Lydia, hari Kamis ibadah lansia diliburkan, sore harinya ada ibadah transformasi doa. Kemudian pada hari Jumat ada KPK di gereja, tolong KPK Yerusalem akan menjadi tuan rumah ya di gereja. Mari anggota KPK Yerusalem hadir dan anggota KPK yang lain bisa mengikuti ibadah KPK secara online melewat Facebook dan juga YouTube channel gereja kita. Doa puasa pada hari Sabtu jam 8:30 dan juga ditayangkan secara online lewat Radio Sukacita. Mari kita bergabung bersama dalam doa puasa. Kemudian Sabtu sore ada ibadah PRBK dan Minggu kebaktian anak-anak secara online. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus ikuti kegiatan-kegiatan rohani ini supaya kerohanian kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan, iman kita kuat, imun kita juga kuat, sehingga kita bisa menangkal segala virus-virus penyakit dengan segala dampak yang ditimbulkannya. Mohon dukungan doa Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kebutuhan pembangunan gereja kita. Terus bawa dalam doa, baik doa secara korporat di gereja maupun di rumah kita masing-masing. Kita masih membutuhkan dana yang tidak sedikit ya untuk kebutuhan peninggian lantai gereja dan ruang-ruang yang lain yang mengikuti ya. Dengan kekuatan kita sendiri tentu ini bukan
kapasitasnya Genuk Indah ya, tapi kita terus memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan mencukupkan semua kebutuhan dana ini. Nah, kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan pembangunan atau membeli kapling untuk mendukung kebutuhan pembangunan ini. Puji Tuhan, doakan persiapan kita. Nanti kalau ini sudah dimulai, Bapak Ibu akan beribadah meminjam tempat di GKI Genuk Indah di sana, depan ya, Padi Raya. Nak-nakan. Ya. Kemudian yang terakhir, selamat ulang tahun untuk sound system, para singer, worship leader, dan pemain musik, juga hamba-hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah pada siang hari ini. Kami bersyukur untuk pujian, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami semua, bahwa kami terus dibaharui dalam karakter kami, supaya kami makin berkenan kepadamu. Berikan kepada kami kasih yang limpah, sehingga kami boleh mengampuni orang-orang yang sudah berbuat salah kepada kami, yang sudah mengecewakan kami, dan kami mau belajar seperti Engkau mengampuni kami orang yang berdosa. Biarlah kami boleh melepaskan pengampunan kepada orang-orang lain yang telah mengecewakan atau berbuat salah kepada kami. Roh Kudus, mampukanlah kami untuk mengampuni, karena kami tahu mengampuni itu tidak mudah. Tuhan, Engkau yang memberi kesanggupan supaya kami bisa mengasihi dan mengampuni mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, makin bertumbuh iman percaya mereka, makin dibaharui kerohanian mereka di tengah-tengah tantangan kesulitan yang kami hadapi di masa pandemi ini. Kiranya iman kami terjaga dengan baik, seperti halnya kami menjaga kesehatan kami, imunitas tubuh kami dengan berbagai protokol kesehatan. Kiranya iman kami tidak hanyut oleh kesulitan hidup, tapi terpelihara karena kami suka mengisi hidup kami dengan kebenaran firman-Mu, dengan firman Tuhan, dengan ibadah, dengan pujian, dengan doa, sehingga kami makin kuat di tengah-tengah tantangan zaman ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang pekan yang akan datang ke dalam tangan-Mu. Berkati keluarga demi keluarga, berkati suami, istri, anak-anak mereka. Anak-anak yang harus tetap belajar secara online, Tuhan berkati anak-anak kami terpelihara, semangat mereka belajar, bahkan juga kerohaniannya tetap terdidik dengan baik. Tolonglah kami sebagai orang tua, supaya kami mampu mendidik, membina anak-anak kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk kaum bapak, kaum pria yang akan bekerja selama sepekan akan datang, baik yang mereka yang bekerja di dalam kota maupun keluar kota. Tolonglah mereka di tengah-tengah situasi ekonomi yang belum kondusif seperti sekarang ini. Kami menyerahkan hidup kami, pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menolong, menyertai, karena kami percaya Engkau Allah yang Maha Besar, Allah El Shaddai itu akan menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Engkau selalu punya cara memelihara dan memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu, berkati gereja-Mu dengan segala program pembangunan yang kami canangkan. Kiranya Tuhan menolong, Engkau sendiri yang akan menyatakan mujizat pertolongan-Mu, sehingga kebutuhan dana pembangunan ini akan tercukupkan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah yang terus berjuang melawan pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan akan memberkati dalam segala upaya penerapan protokol kesehatan, pendistribusian vaksin, dan berbagai upaya-upaya yang lain yang dilakukan
supaya masyarakat Indonesia sehat, terhindar dari virus-virus penyakit, bahkan ekonomi mereka terpelihara dengan baik dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu supaya masyarakat juga sadar pentingnya menjaga protokol kesehatan sehingga mereka tidak lengah, mereka tidak sembrono, mereka tidak semau gue dalam menjalani hidup ini. Karena kami tahu virus itu begitu jahat dan mematikan. Kiranya kami menyadari semuanya ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Sebentar kami tinggalkan tempat ini Tuhan, hentar kami dengan damai sejahtera-Mu. Kiranya berkat Tuhan menyertai setiap kami. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan, tengadahkan kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan mencurahkan berkat dari pagi hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas